Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 143 ayat 1. Demikianlah dikatakan. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan yang akan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita itu tidak akan pernah hilang. Tetapi kita akan terus menghadapi banyaknya tantangan, banyaknya kesulitan, dan banyaknya problema kehidupan. Dengan menghadapi begitu banyaknya problem dan juga persoalan kehidupan inilah, maka kita ditempa, maka kita diarahkan, dan maka kita dikuatkan. Bagaimanakah kita kuat untuk menghadapi segala tantangan hidup kita? Bagaimanakah kita bisa kuat untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan kita? Pemazmur ini menyatakan kepada kita bahwa persoalan itu pasti datang. Maka kita juga harus siap untuk kuat dan datang kepada Tuhan. Maka pengalaman hidup Daud di dalam menghadapi persoalan hidup yang dia jalani, inilah yang mau dinyatakan melalui firman Tuhan. Bagaimana dia harus menjadi buronan, bagaimana dia harus diperhadapkan dengan begitu banyak musuh-musuh yang tidak suka dengan kehidupannya, bahkan sampai dengan seorang raja yang bernama Saul harus berencana untuk membunuh Daud. Maka dengan kepasrahan, dengan kerendahan hati, dengan iman yang teguh, datang kepada Tuhan dan memohon seperti yang nyata pada firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Maka datanglah berdoa. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita berdoa, tidak langsung semua persoalan itu akan selesai. Tetapi dengan berdoa, kita mampu menenangkan diri kita dan meyakinkan bahwa persoalan itu dapat kita hadapi dan dapat kita selesaikan dengan berdoa. Maka pemazmur mengarahkan kita dalam setiap persoalanmu, dalam setiap tantangan hidupmu, jangan pernah lupa berdoa. Maka dia mengatakan, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Supaya kita mau datang kepada Tuhan untuk menyatakan semua persoalan kehidupan kita yang kita sedang alami dan yang akan kita alami. Yang berikutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bermohonlah kepada Tuhan supaya Tuhan mau menyendingkan telinganya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, berilah telingamu kepada permohonanku. Ini adalah bentuk pengharapan kita ketika kita meminta kepada Tuhan. Ketika kita memohon kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan mendengar, bahwa Tuhan mau menyendingkan telinganya. Karena dengan seruan kita, dengan keluhan kita, dengan kejujuran kita, dengan kerendahan hati kita memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyendingkan telinganya. Tidak perlu bagi kita untuk berkata, tidak perlu, aku juga bisa melakukan ini, aku juga bisa untuk keluar dari persoalanku. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman kita harus betul-betul hidup di dalam hidup keberimanan kita sebagai orang percaya. Karena tidak ada yang bisa kita jalani,
tidak ada yang bisa kita perbuat di tengah kehidupan kita tanpa Tuhan yang memberkati dan menyertai. Karena itu, yakinkanlah permohonanmu sampai ke telinga Tuhan. Dan yang berikutnya, pengharapan kita sebagai orang percaya bahwa setiap doa kita yang didengarkan oleh Tuhan akan dijawab. Maka disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, jawaban Tuhan itu pasti kepada setiap orang yang mau datang dan memohon kepadanya. Maka pemazmur juga mengatakan itu. Jawablah aku dalam kesetiaanmu, dengan perilaku karakter Allah yang setia itulah. Maka kita harus betul-betul yakin dan percaya setiap doa kita, setiap permohonan kita, Tuhan jawab. Tetapi harus kita ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, jawaban doa itu tidak seperti pikiran kita. Jawaban doa yang diberikan Allah kepada kita tidak seperti yang ada di hati kita. Tetapi Allah akan lebih daripada apa yang kita pikirkan itu Tuhan berikan. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah dikatakan oleh pemazmur ini, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Karena Allah yang adil, maka dia akan memberikan seturut dengan kemampuan, seturut dengan apa yang kita butuhkan. Karena disinilah kita mau melihat kembali. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka nyatakanlah siapa kita. Karena kita di hadapan Allah telah dilayakkan, bukan karena kebaikan, tetapi karena kita diberikan cinta kasih dan kesetiaannya. Karena itu datanglah, berdoalah, yakinkanlah bahwa doamu sampai ke telinga Tuhan. Dan ingatlah, doamu dijawab oleh Tuhan karena kasih setia dan demi keadilannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Kami dapat datang kepadamu bukan karena kami baik dan kami adalah orang-orang yang kudus, tetapi di dalam keberdosaan kami, Engkau datang dan melayakkan kami dengan cinta kasih-Mu. Karena itu Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang akan selalu menopang dan menuntun kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani setiap kehidupan kami dengan penyertaan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah aktivitas kami, pekerjaan kami, dan perjalanan kehidupan kami, agar apa yang kami hidupi itu menjadi kemuliaan dan seturut dengan kehendak. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.